kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Akur dong. dong. Kita dengan sebuah tema yaitu tentang wedding organizer. Wah, ini mengatur sebuah pernikahan ini ya. Mengatur sebuah pernikahan dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik. Yang pertama dengan Ibu Dewi, dengan Ibu Anis. Nah, mungkin bisa perkenalkan dulu nama lengkap, umur, sekarang bekerjanya, posisinya apa di Lumi Organizer. Ya, buat tambahan sedikit, saya mengenal Anis dari sekolah. Betul, loh. kakak kelas saya Sang ini. bintang kelas. Yang berani benar-benar bangkit dari lumpur dan menjadi bintang. Ya. Nanti pada waktu memperkenalkan diri, boleh sedikit kesaksian ya, dulu dari mana asalnya dan bagaimana sekarang Tuhan angkat sangat tinggi. Mungkin buat Ibu Dewi juga kalau ada kesaksian, ada cerita bagaimana dari bawah, karena banyak sekali yang nonton adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, membutuhkan harapan, dan membutuhkan keberanian untuk keluar dari keadaan. Silakan Ibu Dewi dulu. Oke, nama saya Dewi, panggilan saya Dewi, nama panjang saya Dewi Triani Lavau, umur saya sekarang sudah di 46 tahun ini. Awet muda. Awet muda. Iya, dan saya bekerja di bidang wedding organizer, sebelumnya saya bekerja di entertainment, tapi itu juga untuk wedding juga, jadi selama 4 tahun setengah, jadi start 2009. Setelah itu 4 tahun setengah saya di entertainment, terus saya resign karena orang tua saya sakit. Terus saya 1 tahun vakum, and then terus abis itu orang tua saya, mama saya, khususnya mama saya, dan sudah tidak ada, baru saya lanjut lagi masuk terjun di dunia wedding organizer, gitu. Dan ya start kerja saya dari 2009 sampai sekarang. Dan ya dunia wedding itu memang kenapa saya suka ya karena bentuk pelayanan ya gitu. Jadi kayak saya suka melayani juga ya kan, suka membantu orang yang tidak tahu awalnya wedding itu seperti apa, pengurusan dari nol sampai kan startnya gitu, dari sampai akhirnya gitu. Dan membawa kebahagiaan buat banyak orang. Betul. Ya. Membawa harapan, sukacita, Betul, ya, betul. yang luar biasa. Iya. Nah, sekarang dari Anis nih, bagaimana nih perjalanan? Sedikit kesaksian ya. Nah, sebelum nanti kita ngomong lebih banyak tentang wedding nih, bagaimana dari istilah saya nih, dari lumpur menjadi bintang. Nah. Oh ya, sekalian tadi jadi Bu Dewi Oh ya, ini dia co-founder di Iya. Lumi Wedding Organizer. Oke. Kalau aku, nama aku Anis Fuji, aku biasa dipanggil Anis, usia aku sekarang 29 tahun. Aku sendiri kalau di Lumi itu sebagai wedding consultant, jadi aku di bawahnya Bu Dewi. Tuh, kalau background aku sendiri, kayak yang tadi Ibu bilang dari sampah, ya mungkin aku sejenis sampah ya. Maksudnya kayak sekolah aja susah gitu, aku banyak dibantu lah, salah satunya lewat Ibu, lewat sekolah gitu, aku disekolahin, aku dapat beasiswa. Maksudnya perjalanan hidupku sih sejujurnya nggak mudah ya, maksudnya zaman dulu banget aku sekolah, aku tuh sampai mau dikeluarin karena bayar SPP aja, dulu tuh zaman SD 6.000, SPP itu 6.000 sebulan, terus aku tuh nggak bayar SPP berapa lama, sempat orang tua dipanggil karena nggak bisa bayaran gitu. Ya tapi ya banyak hal lah udah dilewatin, aku bisa sekolah, bahkan aku waktu itu sekolahnya di international school, belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semuanya dipelajarin sampai aku bisa kuliah. Udah lulus kuliah, sekarang udah dapet kerjaan, ya puji Tuhannya paling tidak sekarang sudah bisa memberikan kehidupan yang jauh lah lebih layak untuk orang tua dan keluarga aku, karena dulu sama orang tua aku tuh mereka nggak pernah punya rumah sama sekali, jadi kita ngontrak dari satu tempat pindah ke tempat lain gitu. Sekarang puji Tuhannya sudah ada rumah. Sudah beli rumah? Aku udah ada rumah, tapi emang agak jauh sih di Ciputat. Wah, luar biasa. Sekali lagi, jalan hidup kita nggak selalu gampang. Tetapi buat mereka yang mau berusaha, buat mereka yang bertekad, Tuhan pasti buka jalan. Dan Anis adalah seorang yang saya tahu pasti perjuangannya. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia bukan orang yang bermain-main dengan kehidupan. Daya juangnya luar biasa. Dia ngotot, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dia selalu mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Dia mendapatkan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Dan dari seluruh anak-anak
dia bertekad untuk menguasai itu. Sekali lagi, setiap kali kita melihat seorang yang dibawa naik, itu bukan berarti dia menerima itu gratis, tetapi dia menerima karena sebuah perjuangan. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut lagi, ya, biar hidup kalian bisa jadi berkat buat banyak orang, dan orang bisa punya harapan untuk berkata, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan, ya, khususnya gitu ya, kalau ketemu orang, itu yang pertama kali dilakukan oleh WO ini apa aja? Mungkin Ibu Dewi? Ya, biasanya kalau sekarang kan kita punya media sosial di Instagram, dan kita juga udah cantumkan nama-nama kita. Jadi ketika mereka mencari wedding organizer, mereka tinggal klik di situ dan langsung mereka bisa pilih. Mereka mau bisa kontak saya, Anis, atau ada tim leader yang lain. Nah, biasanya mereka pertama akan menanyakan price list dulu, ya kan. Terus dari kita akan menanyakan buat tanggal berapa kalian wedding dan kapasitas untuk kalian wedding itu apa. Dan di dunia wedding ini kan sudah ada konsep yang namanya acaranya standing party atau sitting gitu. Jadi seperti itu, kita pendekatan terus nanti barulah kita akan membahas sampai kebutuhan mereka sampai mana gitu. Kalau misalnya mereka bilang kita nggak perlu mewah-mewah weddingnya, saya cuma perlu pemberkatan, terus abis itu nanti ada acara tepai dan and then resepsi. Nah, dari situ baru aku jelaskan ini persiapan yang harus kalian siapkan, dari vendor yang harus kalian siapkan, dari dekorasi, entertainment, foto video. Dan yang pertama, kalau kalian mau untuk pemberkatan, kalian harus mendaftarkan diri ke gereja. Dari situ baru kita tahu jam berapa gerejanya bisa memberikan waktu. Nah, dari situ baru akan aku bikinkan konsepnya gitu. Tapi in prinsip kalian melayani dari harga berapa misalnya gitu ya. Kan orang suka bilang saya mau sederhana, tapi kata sederhana itu kan dalam tanda kutip ya. Dan kemudian saya mau mewah misalnya ya. Mewah itu kan juga tanda kutip gitu. Nah, ini standar kalian bagaimana memberikan harganya? Nah, dulu Lumi itu sudah bergerak di 2015 dan pertama kali kita memang sebenarnya kita adalah sister company dari Finance Organizer gitu. Jadi Finance Organizer itu adalah kakak kita dan kita bikin second brand lagi atau sister company yang lebih murah daripada Finance. Karena kita istilahnya banyak sekali klien yang memilih kakak kita, itu terbentur dengan harga gitu kan. Akhirnya founder kita bilang, gimana nih, sayang kalau klien-klien itu pergi, sedangkan kita sebenarnya mau bantu gitu kan. Akhirnya barulah kita bikin sister company yang dengan nama Lumi, dan itu harganya artinya apa ini sebenarnya Lumi? terbaik. Minus Lumi artinya sama, Bu. Sama. Bahasa apa ini? Kalau yang Lumi itu Latin ya. Kemarin founder kita bilang ini ada bahasa Latin namanya Lumi gitu. Artinya sama. Artinya, gitu. ya. Dan dulu pertama kali kita jualan Lumi, jadi kita menyesuaikan. Kayak misalnya, kamu mau kita bantu? Iya, budget kamu ada berapa? Saya punya 8 juta misalnya gitu. Oh, oke. Nanti kita bantu. Dari 8 juta sudah? Ya, dari 8 juta, terus nanti setelah ini kita kumpulin portfolio dulu nih gitu kan. Setelah dari portfolio kita sudah banyak, barulah nextnya ketemu klien. Kita lihat dulu nih kliennya, kayaknya ada uang nih gitu kan. Barulah kita naikin lagi 9 juta ya harga kita, sampai bertahap, terus bertahap. Nah, sekarang kita sudah di bottom harga. Kalau untuk pengurusan wedding half day, setengah hari, nggak sampai malam, itu di 18 juta. Tapi kalau pengurusan full day itu di angka 25 sampai 30 juta. Oh, udah nggak bisa turun sekarang ya? Masih bisa. Tapi kita ya mungkin nggak banyak ya Bu ya. Karena kan kalau kemarin masa PPKM itu memang kita pangkas. Karena kan ya kita tahu lah ya keadaan kondisi COVID ini. Mereka juga nggak bisa mengundang banyak tamu, di gereja juga tidak boleh banyak tamu, hanya cuma orang tua, pengantin gitu kan. Jadi itu kita pangkas gitu, paling kita kasih setengahnya gitu. Jadi kayak misalnya 18 jadi ya udah deh 9 juta gitu. Itu di zaman PPKM kemarin, tapi sekarang udah kembali normal, ya kita kembali normal.
bagaimana pengalaman pada waktu jadi ini ya? Apa pengalaman yang paling mengerikan, atau menakutkan atau menegangkan yang pernah dialami nih? Siapa dulu nih? Anis dulu atau Bu Dewi dulu? Boleh deh. Pengalaman tuh banyak banget dari orang, dari kliennya, dari vendornya, dari banyak lah. Cuman aku ada beberapa pengalaman yang itu nggak akan pernah aku lupain sih sampai kapanpun. Pertama aku pernah ada klien ini pengantin perempuannya, bajunya kan biasanya mereka diet gitu kan. Kalau lagi pakai baju tahan napas gitu, setting cek crack semuanya. Dan nggak ada fitternya, nggak ada orang gaunnya. Orangnya kebetulan gaunnya ini vendor dari Bandung. Kita dan mereka nggak ada orang yang standby, itu kita teleponin dari pagi ini karena gigi-giginya itu udah putus. Kita teleponin nggak diangkat. Kebetulan aku kan bisa jahit. Akhirnya aku izin lah sama pengantinnya, Ci boleh nggak dijahit, tapi resikonya kalau udah dijahit kemungkinan besar kita nggak bisa copot lagi nih sampai acara selesai. Karena dia kan yang bolong cuma sebagian, sisanya masih ngiket gitu. Akhirnya ya udah jahit. Sedihnya adalah sebenarnya pengantinnya ini pemberkatan beda model, tepai dia mau ganti congsam, dan resepsi itu dia copot lagi karena pemberkatan tuh pakai tangan. Tapi model tangannya itu yang kayak baju renang dipakai duluan baru gaun. Nah itu udah pasang, jadi ya udahlah. Dia jadinya tepai nggak jadi ganti congsam. Dan waktu resepsi itu karena dalemannya ini dari dalam, aku harus masuk ke dalam, aku gunting. Aku minta izin sih, Ci ini boleh nggak digunting? Tapi kan takutnya nanti vendornya kayak, ini kenapa gini-gini dirusak bajunya. Dia bilang, udah nggak apa-apa, gunting aja, aku yang tanggung jawab gitu. Tapi aku tuh agak happy-nya, bride-nya ini tuh dia nggak ada cranky, nggak ada bete, nggak ada marah sama sekali. Dia tuh happy gitu. Happy, dan dia maksudnya dia bisa enjoy harinya dia gitu. Mungkin kalau aku yang jadi pengantinnya ya, aku udah bete sampai malam. Aku udah aku maki-maki mungkin ya itu vendornya. Tapi dia sama sekali enggak, dia udah nggak apa-apa Anis, nggak apa-apa aku yang tanggung jawab, dan dia bisa tersenyum dari pagi sampai malam, nggak ada marah-marah, nggak ada bete. Maksudnya kita kan nggak bisa ini ya, kita kadang udah ngeplan semuanya dari A sampai Z, kita maunya 100% perfect, tapi seringkali ada hal-hal yang kita di luar kendali kita gitu. Tapi itu balik lagi sih gimana kita bisa merespon ya menurut aku. Aku belajar sih dari pengantin kita waktu itu. Luar biasa. Padahal ini kan sekali seumur Iya, hidup sekali ya. seumur hidup. Dan Betul. sekali seumur hidup rusak loh ya. Betul. Tapi dia benar-benar. Dan itu kan congsam juga nggak murah. Iya, Pasti dia udah sediakan. Dia udah bawa congsamnya, jadinya cuma digantung nggak dipakai. Dan maksudnya orang lain pun mungkin tamu-tamu undangan yang lain nggak ada yang tahu kejadian itu, karena dianya juga fine-fine aja, dia terlihat bahagia, dia terlihat happy, dia selalu senyum gitu. Tapi hidup memang selalu tidak seperti yang kita mau. Betul. Tapi apakah kita bisa menikmati atau kita buang semua berkat hanya karena 1-2 hal yang tidak sesuai dengan kita. Itu adalah pilihan kita. Betul. Betul. Dari Ibu Dewi, apa nih pengalaman yang paling mengerikan, membekas? Tapi nanti habis ini harus ada pengalaman yang paling bagus ya, yang wow gitu. Betul. Ya. Jadi aku punya klien waktu itu, dan orang tuanya sih sebenarnya lebih vokal ya. Maksudnya sebenarnya ini keinginan mamahnya gitu loh. Jadi kayak misalnya mamahnya mau ada anak-anak ballet dancer, sedangkan pengantinnya, aduh aku nggak mau kayak begitu-begitu gitu kan. Maksudku aku yang biasa gitu kan. Tapi maminya yang memang harus ada ini gitu, harus ada itu gitu. Ada anak kecil yang nari-nari nanti, terus nanti ada kupu-kupu apa segala macam. Ya itu aku akhirnya bilang, nggak apa-apa, ikutin aja gitu kan. Walaupun memang ini adalah weddingnya kamu gitu, tapi nggak apa-apa, senengin orang tua gitu kan. Oke, ya udah deh gitu kan. Jadi kita penyambung antara ibu dan anaknya. Jadi kayak misalnya, tante kalau misalnya ini nggak usah banyak-banyak ya acaranya. Oh jangan, harus banyak, jadi harus meriah gitu kan. Akhirnya kita ngomong lagi ke pengantinnya gitu, udah. Kalau kayak begini akan ada terus jontokan gitu. Nanti kamu akan pusing gitu. And then pas hari H, dia harus berangkat makeup ke bridal. Hari itu dia langsung telepon saya, mamanya jatuh dari kamar mandi. Wow. Gitu. Jadi semua impian mamanya itu mamanya nggak bisa lihat karena mamanya harus masuk ke rumah sakit.
karena pendarahan otak. Dan anaknya ini yang perempuan adalah dokter, gitu. Jadi tahu banget gitu kan. Ini saya harus bagaimana katanya gitu kan. Udah kita cancel, kata anaknya gitu. Nggak bisa cancel. Kamu undangan sudah ada, nanti malam ada resepsi, pemberkatan juga gitu kan. Kalaupun nanti ini kita pemberkatan aja, nanti atau gimana kita bahas lagi untuk masalah resepsinya gitu. Mungkin papa atau mungkin dari pihak pengantin cowoknya aja yang akan hadir di situ menjelaskan bahwa ini ada terjadi kecelakaan. Terus akhirnya kita sepakat ngomong ke papanya, kita lanjutin aja tanpa mama gitu. Jadi mamanya masuk rumah sakit, anaknya harus ke make up. Di make up pun kita kasih waktu kan 2,5 jam. Tapi orang make up nggak bisa make up karena dia nangis terus gitu. Terus sampai orang make upnya ini gimana? Kita belum bisa make up, sedangkan dia harus ke gereja gini-gini. Ya aku nenangin lagi, kamu harus kuat gitu kan, tahan gitu kan. Air mataku nggak bisa turun karena dikit-dikit nelpon, gimana dokter mama saya, gimana dokter mama saya. Iya mama kamu masih tidak sadarkan diri. Kita harus juga ngerti gitu ya. Betul, kita harus operasi sekarang. Nah dia anaknya tetap kekeh mau ada di operasi itu, gitu. Akhirnya ya udah, sudahlah make upnya nggak usah wah, yang penting ada kelihatan. Kan biasanya kalau orang make up kan mainnya di mata ya biar bagus gitu kan. Udah kasih aja maskara, ya kan, terus udah gitu udah biar jadi kalau misalnya kamu pakai banyak bleber nggak apa-apa, berantakan, mendingan itu makin jelek. Aku bilang gitu, kasih biasa gitu kan. Yuk kita semangat lagi ke gereja. Ya di gereja nangis sampai segala macem. Terus kita berjalan akhirnya masuk operasi mamanya gitu kan. Terus gimana selesai operasinya kata dokternya, ini kita harus 8 jam. Kita hitung mundur, wah ini baru selesai pas start resepsi nih, gitu. Kita semua tim WO, aduh semoga operasinya berhasil. Karena dia mau mulai resepsi ketika dia mendengar kabar dari mamanya operasinya berhasil atau tidak, gitu. Waduh. Ya kan, terus udah pokoknya di pelaminan dia nangis terus apa segala macam, tahan ya, senyum walaupun nangis tapi senyum karena kamu difoto waktu wedding cake apa segala macam. Biasanya kan habis wedding cake ada suap-suapan ke orang tua, itu kita tiadakan gitu kan. Langsung naik ke atas pelaminan, kita doa makan, terus kita toast, jadi tamu langsung makan gitu. Terus operasi ternyata belum selesai. Pas di atas baru dapat telepon kalau misalnya operasinya berhasil gitu kan. Akhirnya baru dia agak lama, ayo Ci kita mulai foto-foto karena aku pengen lepas baju, aku mau ke rumah sakit. Ya sebentar gitu kan. Tapi kita percepat acaranya, walaupun tamu-tamu masih makan, kita foto-foto, pengantinnya turun, tamu-tamu tetap makan. Jadi dia berangkatlah ke rumah sakit gitu kan. Yang penting dia udah setor muka ya gitu kan, kita cek gitu kan. Jelang 2 hari habis pemberkatan mamanya meninggal gitu. Makanya dia langsung telepon gitu kan, Ci aku udah di rumah duka nih gitu. Ya udah apa istilahnya, ya ini jawabannya diturutin. Betul. Jadi kayak makanya dia nggak kuat ketika anak balet itu masuk. Itu kan dia teringat kan, itu kan mau mamahnya ya. Mami, yuk nggak ada di sini tuh, lihat baletnya tuh datang. Jadi dia tuh kayak aduh gitu, nyesel aku gitu. Ternyata pas baletnya itu datang itu bagus banget. Orang tuh sampai terkesima lihat anak-anak kecil menari di situ gitu. Dan dia tuh nyesel banget deh gitu kan. Ternyata pilihan mami tuh nggak salah gitu. Seperti itu. Ternyata menjadi WO punya banyak kesempatan untuk menolong orang, memberkati orang, mendampingi orang. Dalam segala pelayanan, dalam segala pekerjaan, kita punya kesempatan untuk menjadi berkat. Kita punya kesempatan untuk menenangkan. Kita selalu punya kesempatan untuk memberikan value. Tapi apakah kita memilih itu? Atau kita menjadi orang yang tidak mau tahu, cuek, bahkan kita menuntut, bahkan kita marah. Tapi ini adalah sebuah teladan, mereka menjadi penengah, memberi kasih, memberi kekuatan, pendampingan. Jadi nggak cuma kerja ya, tapi jasmani dan rohani. Konselor ya. Benar. Nah, sekarang yang pengalaman yang wow, yang berkata, aduh saya nggak sia-sia deh, ini keren banget gitu ya. Apa nih?
Aku pernah. Jadi aku kan punya klien, Cidewi punya klien. Pada saat kita lagi tidak punya klien, kita saling membantu di event satu sama lain. Waktu itu aku bukan klien aku, jadi aku lagi ngebantu di orang tuanya gitu. Ini lucu sih, lucu banget. Aku lagi udah selesai resepsi, balik ke kamar. Kita kan bantuin sampai balik ke kamar, baju semua, rambut kita bantuin. Aku lagi bantuin rapiin baju. Tiba-tiba si omnya nih udah selesai ganti, dia keluar lewatin aku, dia lewatin ada tas aku taruh di ujung, dia tuh masukin sesuatu ke dalam tas aku, dia pergi, nggak ngomong apa-apa, udah selesai pulang, aku lihat dia taruh sesuatu gitu, tapi apa gitu aku nggak tahu. Pas aku bilang kan itu gulungan uang gitu, kayak apa ya, kita tuh sering banget kalau misalkan WO kita tuh dikasih apresiasi lah, sebenarnya nggak harus sih karena mereka kan sudah bayar kita secara profesional, tapi seringkali mereka kasih, dan maksudnya cara omnya ini ngasih tuh lucu gitu, maksudnya kan dia bisa terima kasih dia kasih angpau gitu, nih enggak, dia taruh, dan itu lumayan digulung, dia cuek itu taruh, dia pergi keluar masih gitu. Tapi memang banyak orang kadang-kadang itu tidak bisa ngomong. Iya sih. Terlalu malu untuk mengungkapkan bilang terima kasih, say thank you, ataupun bahkan bilang I love you buat keluarga ya. Tapi mungkin itu cara dia berarti benar-benar berterima kasih. Sama yang terakhir ini baru-baru banget sih. Jadi ada pengantin, jadi aku lagi assist si bride-nya. Dia itu, ini maksudnya hal yang bahkan kalau terjadi sama aku aja, aku mungkin tidak mau melakukannya. Jadi dia kebetulan lagi datang bulan, kamar mandi, bla 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 bla. Aku lagi di depan, karena dia nggak mau dibantuin kamar mandi. Kita suka bantuin, karena aku aja pernah nemenin lagi pup, aku pernah nemenin di dalam kamar mandi yang sama. Kadang-kadang susah pegang roknya. Iya, jadi kita tersenyum aja, tahan napas, tapi ya kita nggak apa-apa, Ci, nggak apa-apa. Wow, pekerjaan pelayanan yang ajaib ya. Jadi dia menstruasi gitu, pas tiba-tiba aku dipanggil sama suaminya, udah selesai pemberkatan, itu di gaunnya semua kena darah. Aku pertama kali, oke, iya Ci, ada ini nggak Ci, aku mintain anduk, tisu, sikat gigi, semuanya udah nggak apa-apa Ci. Aduh sorry ya, aku bersihin, aku lap, aku sikat. Maksudnya mungkin aku aja kadang perempuan aku jijik sama itu aku sendiri gitu. Aku bersihin, karena kan itu harus dibalikin juga ya gaunnya ke gaunnya. Nanti kalau enggak dia kena deposit. Kena bayar, bla bla bla. Bersihin sebisa mungkin sampai udah nggak ada. At the end beres sih, nggak ada. Ya segitulah. Sebuah pelayanan yang indah, walaupun dalam tanda kutip ya indahnya ya, tapi itu adalah pelayanan yang indah. Banyak kali kita cuma mau pelayanan yang di luar, pelayanan yang ditepukin tangan, pelayanan yang kelihatan. Tapi setiap kali acara retret, setiap kali acara apapun termasuk WO, ada banyak pelayanan yang tidak dilihat. Itu yang menentukan keberhasilan. Saat ini mari kita belajar melayani bukan untuk dilihat orang, tapi melayani sungguh-sungguh untuk memberi makna, mengisi kekosongan, dan melakukan yang terkecil yang justru membawa hasil yang luar biasa. Nah, dari Ibu Dewi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang indah dalam tanda kutip ya. Iya, banyak sekali ya, dan terutama ada satu klien aku nih, ibunya ini nggak suka sama saya gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh udah kayak gemes gitu kan gitu. Terus kayak tapi ya udah, karena kita kan jasa ya gitu, gimana caranya untuk mendekatkan diri supaya dia tuh senang kembali sama kita, percaya lagi sama kita gitu kan. Itu ya ada aja deh, maksudnya yang akhirnya yang sebenarnya udah bukan bagian tugas saya, maksudnya udah ada tim asisten lagi, cuma jadi saya yang harus di situ deket dia. Tante gimana? Sepatunya mau aku ambilin gitu kan. Ambilin nih sepatunya. Jadi dia memperlakukan kita tuh kayak ini kan, nih bawa nih, Mbak, sampai nunjuk ini sih, nih bawa nih sendalnya gitu kan. Oh iya tante, saya bawa gitu kan. Tim-tim yang lain udah bilang gitu kan, udah kita aja gitu kan. Enggak, ini dia fokusnya marah, keselnya sama saya nggak tahu ya maksudnya kenapa gitu. Kayak saya selalu bilang sama anaknya, ini bagus gitu. Ternyata anaknya lebih nurut saya dibandingin ibunya gitu kan. Marah lah gitu kan. Tapi ya di hari H ya udah, anaknya bilang, Ci sabar-sabar ya ngadepin mama saya. Iya, nggak apa-apa gitu kan.
Sampai pokoknya dia yang nggak mau disentuh lah barang-barangnya. Maksudnya kayak dia ada pakai cincin apa anting pun suruh pembantunya liatin tuh nanti ada yang ngambil gitu kan. Padahal ya udah nggak, saya bilang ya Mbak beresin aja ini antingnya ntar jatuh hilang gitu kan. Sampai pada titik di akhir resepsi apa nggak tahu ya, saya juga ya udahlah saya nothing tulus, maksudnya terserah deh tante. Yang penting even acara anak tante semuanya happy, tamu-tamu juga happy gitu kan. Kalau tante masih nggak suka sama saya nggak apa-apa. Tapi pas di hari pas dia mau ke kamar, aku kayak udah, aduh terima kasih Tuhan, maksudnya istilahnya dia udah selesai gitu kan, dia udah kembali ke kamar gitu kan, udah lagi barang-barang apa beres-beresin barang, yuk kita pulang gitu kan. Terus ditelepon lah, Ci mohon maaf dipanggil mama ke kamar. Waduh. Oh my God, apa nih gitu kan. Wah, Terus deg-degan nih ya. Iya gitu kan, oh my God apa ya, tadi ada masalah apa? Enggak sih Ci, nggak ada masalah apa-apa. Terus akhirnya datanglah ke kamarnya gitu, kamu udah mau pulang? Iya tante, saya udah mau pulang gitu kan. Semua udah diberesin? Sudah tante, makanan semua udah dibagi-bagi gitu kan. Oke duduk, silakan duduk gitu kan. Terus dia cuma bilang, terima kasih ya. Anak saya happy katanya gitu. Terima kasih ya, kamu sudah sabar ngadepin saya gitu. Oh iya tante, terima kasih juga saya juga mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya tante, aku bilang gitu. Enggak, semuanya clear, semuanya happy. Terima kasih. Pokoknya saya digini-giniin terus deh sama mamahnya gitu kan. Aku sampai yang ini beneran gak sih nih mamanya gitu kan. Aku takutnya gitu. Tapi namanya ya udah aku ya sama-sama tante istirahat ya gitu kan. Nanti kapan-kapan tante kabar-kabarin gitu. Iya oke gitu kan. Ya nggak lama panggil pembantunya. Hey, tuh nih di sini mana sini titipan ini buat Cici gitu. Jadi kasihlah amplop gitu kan. Thank you ya. Ini buat jajan anak-anak kamu katanya gitu. Ya itu pengalaman aku sampai ya dia ngeliat aku aja tuh nggak mau. Sampai kayak kalau hai tante gitu. Hai tante, buang-buang muka gitu. Tapi akhirnya pas di akhir acara ya begitu, akhirnya ya anak-anak sampai nunggu gitu, gimana diomelin nggak? Enggak, gue dikasih angpau gitu kan. Wah, semuanya pada happy gitu. Inilah sebuah perjalanan pelayanan yang sebenarnya. Pelayanan yang sebenarnya pada waktu kita berani merendah, kita membalas cacian dengan senyum, kita membalas mungkin tuduhan untuk mengambil barang dengan sebuah kasih, dengan sebuah kerendahan hati. Dan biar apa yang diceritakan kita lakukan tidak hanya di dalam WO, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kunci pelayanan, itulah kunci kemenangan, itulah kunci keberhasilan. Sekali lagi, jangan lupa tetap stay tune di MMA. Jangan kemana-mana. MMA, mertua menantu. Aku dong. dong. When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and still a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to work on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more
kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Kita masih dengan wanita-wanita tangguh ya. Tangguh menghadapi para klien luar biasa. Inilah Ibu Dewi dan Ibu Anis. Selanjutnya mungkin kita mau tanya nih. Katanya sempat dengar-dengar tahun lalu tuh sempat mengadakan training WO ya, tempat training WO. Itu apa nggak takut ya? Kan kita kan berbagi ilmu. istilah rahasia dapur lah, istilahnya kita berbagi rahasia dapur. Apa nggak takut malah Banyak membangkitkan saingan. kompetitor, saingan gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba mengidekan untuk buka training WO buat orang-orang lainnya? Iya, sebelumnya kita konsepnya buka sekolah itu karena kita sedang merekrut anak-anak baru, gitu. Jadi Wah sekalian nih ya, buat Betul. yang itu masih bisa ikut ya. Iya, Nah. bisa. Jadi banyak sekali kalau kita kan maunya kita nggak mau ngambil anak baru tuh comotan. Dalam arti kata ini belum pernah bekerja gitu kan. Dulu memang iya, tapi setelah prakteknya ternyata banyak yang mental, nggak kuat dengan cara kerja. Mereka harus bangun subuh-subuh, ya kan. Terus nanti belum lagi menghadapi klien dan menghadapi ya kayak aku leader kita semua yang mungkin yang hari itu bisa teriak-teriak gitu kan, karena kita kan butuh semuanya cepet ya gitu. Nah akhirnya kita bikin sekolah yang supaya mereka mengetahui kalian ini harus mulai dari mana gitu kan. Scoop kerja wedding organizer itu apa gitu. Jadi di hari H kalian sudah tidak kaget lagi gitu. Kalau memang kalian nggak suka setelah dari sekolah ini ternyata kayaknya ini nggak cocok nih, ya kalian udah nggak usah, jangan dipaksain gitu. Nah dari situlah kita bikin sekolah untuk menarik para calon-calon anak-anak yang mau ikut wedding organizer. Dan itu juga kalau di situ baru kita juga lihat potensi-potensi mereka, karena kita juga kan menghadapi klien, mereka harus pandai berkomunikasi gitu. Jadi sekolah sekalian praktek gitu. Bagaimana ini ya untuk meningkatkan skill tentang komunikasi ya? Tadi kan sejujurnya ini menjadi bagian yang terpenting ya. Betul. Untuk komunikasi. Pasti ada yang marah, ada yang koleris mungkin, ada yang antara mertua dengan menantu. Dan bagaimana kita harus menyatukan. Dan ini kan dalam kehidupan juga sangat penting ya. Betul. Nah cara trainingnya ini bagaimana pada waktu kita angkat anak-anak yang baru yang mungkin masih belia dengan temperamen mereka juga, apa ada khusus? Iya, pertama kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Dan skupnya kalau misalnya dalam berkomunikasi di dalam wedding organizer, kita tidak boleh mengucapkan tidak tahu, itu pantang. Itu tidak boleh, misalnya kalau misalnya ditanya sama pengantin, nanti jam berapa kita mulai begini acara tepai, jam berapa, terus nanti saksi udah ready atau belum, terus dekorasi di sana di gereja sudah aman atau belum. Kita tidak boleh ngomong tidak tahu gitu. Jadi aku menekankan untuk para calon kru tidak boleh tidak tahu. Gimana cara ngelesnya gitu kan. Jadi kalau misalnya baik tante gitu. Nanti Saya kita akan cari, cek dulu gitu ya gitu. Karena ada kru yang akan handle di sana. Dan kalau menghadapi orang tua biasanya leader ini kan sudah lama berkomunikasi, kalau udah deal sama pengantin, kita kan skupnya akan sering berkomunikasi dengan pengantin dan orang tua. Nah dari situ kita akan melihat nih, ini orang tuanya tipikalnya agak bawel ya gitu. Oh ini si omnya agak pendiam tapi sekali ngomong nyelekit gitu kan. Nah ketika nanti pas event, sebelum event berjalan, kita kan biasanya akan ada meeting kru. Nah dari situ aku akan menjelaskan, saya jelaskan dulu, ini pengantin, yang pengantin cowok ini baik, pendiam. Yang pengantin cewek ini agak lebih vokal, panikan. Pengantin orang tua bride ini diam tapi ngomongnya nyelekit sekali ngomong. Jadi aku sudah kasih gambaran ke mereka gitu. Jadi nanti kamu yang pegang orang tua ini, kamu harus berbicaranya halus gitu kan. Halus tapi tegas.
halusnya kayak gimana sih Ci gitu kan. Tante Om yuk kita kita breakfast dulu gitu kan. Kan ada bapaknya, entar dulu lah orang masih santai, ini acara juga belum gini gitu kan. Iya Om, tapi kan Om belum pakai baju, nanti Om belum pakai sepatu, diterangin seperti itu gitu. Bahwa kita Om ini adalah figur utama juga di dalam wedding gitu. Jadi Om tuh harus ada kegiatan, jadi kalian jelaskan gitu. Gimana caranya untuk si Om ini mau breakfast gitu. Seperti itu. Jadi kita mengarahkan bahwa ngadepin si yang bawel ini bagaimana, yang ngadepin yang orangnya ketus bagaimana. Jadi ketika mereka nanti turun ya mereka sudah tahu gitu dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Luar Gitu. biasa, luar biasa. Ini pasti akan berguna sekali ya, karena itu yang menentukan. Pernah nggak tapi kejadian gitu ya di tengah-tengah semua gitu tiba-tiba mereka tidak suka dan membatalkan gitu ya, atau tiba-tiba ada perubahan total gitu ya karena dua pihak berantem, itu pernah nggak ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu? Kalau aku pernahnya ada ini soal gaun lagi sih, tapi maksudnya nggak the whole weddingnya ya, ada part yang di cancel. Ini permasalahan yang sama soal gaun, makanya ini kayak buat aku contoh sih. Ada satu klien yang dia bisa sesantai itu, dia bisa mencoba happy apapun gaunnya bermasalah gitu. Ini ada juga sama gaun juga, sebenarnya orang gaunnya ada, bahkan owner dari gaunnya sendiri pun datang sama fitternya. Mereka bride-nya ini merasa ini melorot gitu, ini melorot. Enggak, udah dijahit berkali-kali, baru ngejalan 5 langkah dia ngerasa melorot, dibenerin lagi, baru turun eskalator, dia ngerasa melorot, dibenerin lagi, baru tepai, dibenerin lagi, sampai mau entrance, dibenerin lagi. Maksudnya nggak ngerti sih apa yang dia rasa ya, cuman dari fitternya, dari orang yang owner gaunnya sendiri pun bilang ini nggak kenapa-napa gitu. Dia harusnya ada wedding dance dan dia bahkan udah bayar profesional ke wedding dance choreographer yang hari itu pun datang karena kita mau JR. Terus tiba-tiba dia pokoknya bete banget dan dia bilang, aku pokoknya nggak mau, aku nggak mau. Suaminya dibetein, aku dibetein, aku dibentak, aku Ci makan dulu. Aku nggak mau makan, kenapa? Pokoknya dia bete banget. Tapi emang kata cici-cicinya sih emang dia tipikalnya kayak gitu. Kalau bete akan ditunjukin. Jadi udah cancel, nggak ada wedding dan sama sekali. Suaminya sempat dicuekin, cici-cicinya dicuekin, semua orang yang ngajak dia ngomong dibentak. Aku nangis waktu itu. Pas aku mau masuk resepsi, aku nangis karena aku sedih. Maksudnya aku bilang, Ci, maksudnya kan it's your wedding day gitu, ayolah gitu. Cici-cicinya pokoknya aku nggak mau wedding dance, aku nggak mau makan gini. Tapi pas sudah selesai acara, balik ke kamar, dia sih udah baik. Dia juga minta maaf, sorry ya, aku tadi marah-marah, emang aku kayak gitu orangnya. Cuman ya di cancel, jadi dia nggak ada wedding. Padahal kan itu yang rugi dia ya, kamu nangis kan bukan karena kamu ya. Aku cuma karena sedih aja, it's your wedding day, ayolah. Soalnya bayar professional dancer aja lumayan. Iya, aduh. Ya sekali lagi karakter kita itu harus dibenahi. Kita harus benar-benar melatih dan mengerti karakter menentukan banyak hal. Jangan biarkan perasaan, jangan biarkan hal-hal kecil merusak segala sesuatu yang indah dalam hidup ini. Ya ini lumayan ya, cuma wedding day ya. Tapi kalau sampai merusak pekerjaan, merusak keluarga, merusak masa depan, betapa mengerikannya. Hanya soal bete ya, hanya soal karakter. Nah kalau dari Bu Dewi, ada lagi juga hal-hal yang seperti itu yang mengerikan sekali. Iya, waktu itu ya karena Cancel. ini hubungan dari kedua orang tua sih gitu. Jadi akhirnya daripada saling menyakitkan, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak meneruskan untuk pernikahan gitu. Dan ya kasihan juga sih pengantinnya. Dan satu lagi waktu itu jadi sudah sampai jauh benar-benar semua batal, tidak jadi pernikahan. Sudah batal, justru mereka bantuin, maksudnya mereka tanya, Ci bantuin dong kalau misalnya ada yang cari venue. Ini kan saya masih ada nih gitu kan nggak bisa dikembalikan duitnya kan, nggak bisa di refund. Ya, jadi boleh dijual kembali ke tangan yang lain, cuma mungkin akan dikasih diskon gitu. Oke, nanti ntar dibantu jualin gitu. Jadi sampai seperti itu. Dan waktu itu ada lagi kasusnya karena dulu kan jadi WO ya, jadi jualan venue. Iya.
Dulu itu waktu pengurusan catatan sipil, itu kan harus ada yang namanya sertifikat layak nikah. Iya. Ya kan? Jadi mereka harus ngurus ke mana, ke kelurahan, dari kelurahan ke puskesmas, nanti dicek ada penyakit kah gitu kan. Kalau misalnya tidak ada penyakit, baru mereka dikeluarkan namanya sertifikat layak nikah, baru dibawa ke kelurahan. Ternyata si perempuannya ini dia kena hepatitis C atau apa, aku lupa gitu kan. Akhirnya sama si dikasih tahu lah sama orang tua cowoknya nggak mau, karena anak yang besannya ini punya penyakit, karena nanti dampaknya ke anaknya. Iya. Gitu. Padahal anaknya yang cowok bilang, ini bisa diobatin kok mah. Kita kalau abis wedding kita bisa ke Singapura gitu. Kita bisa urus, kita bisa sembuhin gitu kan. Masih bisa lah, ada jalan yang gimana yang dilalui lah. betul, karena kan kita juga udah tahu nih gitu kan. Jadi abis nikah kita akan pergi ke Singapura gitu kan. Oh nggak mau, mamanya nggak mau gitu kan. Waduh, Akhirnya sudah mereka bubar. putus gitu. Banyak drama ya, banyak Banyak yang sekali mengerikan drama. ya. Wah, banyak air mata, Banyak air banyak. mata. udah mau wedding kan? Udah mau sebenarnya? wedding karena kan itu kan pengurusan catatan sipil tuh harus masuk 10 hari sebelum hari H gitu. Nah itu kan bayangin aja, jadi ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Undangan sudah sempat disebar. Udah sempat disebar, jadi akhirnya mereka telepon personal by tamu-tamunya. Jadi makanan yang udah dia pesan ya dia kirim ke panti asuhan. Waduh. Gitu. Wow. Jadi nggak ada, jadi dikirim ke panti asuhan. Ya akhirnya kita curhatan, ya udahlah emang bukan jodoh kali, aku bilangin. Akhirnya nggak lama, setahun kemudian ya mereka WhatsApp gitu kan, aku udah nikah udah nikah. Oh, dengan beda pasangan gitu. Tapi hubungan mereka masih bagus dan ceweknya itu ternyata emang sembuh dan dia bisa sembuh gitu. Cuma tapi hubungannya bagus, ya udah kita sama-sama jadi saudara gitu. Seru lah. Seru sekali ya pekerjaan yang mengandung banyak air mata, banyak Dan sensitif juga ya sebenarnya sensitif, konselor, Iya. dan semua aspek nih ya. Iya. Nah, kalau dari pengalaman ya, hari-hari ini kan katanya resesi, Ya, pandemi gitu ya. Tapi bagaimana dengan bisnis inilah? Apakah tetap berjalan dengan baik ataukah justru dengan kondisi yang ya katanya pandemik dan resesi dan sebagainya, dampaknya itu bagaimana? Ya, waktu pandemi kemarin kami sih sangat terasa banget karena kan tidak boleh adanya acara pernikahan yang banyak juga klien yang akhirnya minta refund gitu kan. Tapi kan kita juga bilang bahwa karena kan kita ada kontraknya. Kalau misalnya refund tidak bisa, tapi kita bisanya postpone, reschedule. Cuma kan ada beberapa yang mengerti, ada yang tidak gitu. Tapi ya thanks God-nya cuma satulah kemarin klien yang ngeyel gitu kan. Terus udah gitu kita menganggap yang kemarin pandemik 1 tahun pertama itu adalah hari libur kita sebenarnya. Jadi kayak misalnya, oh ya udah berarti nggak ada wedding ya, berarti kita berlibur nih karena kemarin tuh udah padet banget kan gitu. Menjelang pas masuk ke tahun kedua ini mulai ketar-ketir. Jadi kita tuh sama tim-tim kita juga sama WO yang lain gitu kan, saling kenal gitu. Jadi kita juga yuk jualan kue, jualan apa, kita sama-sama saling beli gitu kan. Lewat dari situ udah mulai ketar-ketir lagi nih, masih lagi PPKM, cuma maksudnya udah ada wedding gitu kan. Tapi masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil, cuma 50 packs gitu kan, cuma 100, sedangkan kita kan peralatan untuk acara wedding itu kan kayak kita harus double masker gitu kan, pakai facelift lagi, bahkan pernah yang kita pakai sarung tangan ya, kita sarung tangan tuh gitu. Itu kebayangin mengikuti itu kan, kita kan kalau WO lari-lari ya, bayangin mengap banget, jadi kayak pengantinnya bilang WO semuanya harus double masker ya, oke Ci gitu. Jadi kita double masker, pakai facelift, sarung tangan, dan kita harus lari-lari, jadi kita mau buka juga aduh takut nih gitu kan, jadi ya udah Dia marah, iya. gitu ya, menikmati itu. Ya memang berasa sih untuk yang PPKM, cuma yang di sini
pas resesi ini udah banyak isu juga, enggak lah gitu kan. Semua udah dikendalikan sama pemerintah. Buktinya sekarang pemerintah sudah menyatakan kayak misalnya kemarin mungkin ada Jokowi bilang sudah tidak ada PPKM. Makanya sudah kembali dicabut. harga-harga hotel semua tuh udah kembali langsung naik. normal lagi gitu. Kan dulu waktu PPKM aja. Oh, asik tuh. Oh. Buat liburan asik. Betul. Nginep di Mulia di Bali aja sebulan aja cuma kena 8 juta aduh, enak gitu banget, kan. enak banget, Orang enak Bali banget. juga pada kontak kali aja pengantin-pengantin kamu mau honeymoon di masa PPKM Oh, kita enak nawarin banget. nih menginap di Kempinski di apa. Iya, enak banget itu saat terbaik. Betul. Oke, di ujung daripada bincang-bincang ini, saya minta supaya Bu Dewi, Anis bisa sampaikan pesan buat semua. Bagaimana mereka bisa berjuang, mereka juga bisa mungkin bergabung di WO ataupun pesan buat tentang tadi ya menghadapi pasangan orang. muda. Wah, keren banget sih cerita kalian. Bagaimana melayani. Seandainya itu diterapkan di setiap hari ya, ya di keluarga, di pekerjaan, menurut saya, wah dunia benar-benar shalom, damai ya. Kalau WO itu sendiri kan orang tuh sering ngelihat misalkan kayak anak-anak muda ngelihat orang yang kerja di dunia WO tuh kan keren katanya, pakai jas, pakai HT, lari sana lari sini. Kita aja Bajunya keren, cantik. Keren, itu pakai jas. Kita aja kadang nyebut diri kita tuh babu berjas. Jadi kita kan jasa ya, kita melayani gitu. Jadi buat orang-orang yang nggak tahu, makanya kayak kemarin kita ada training. Di training itu kan kita ada teori dulu, pertemuan teori, setelah itu kita ada praktek. Jadi kalian juga tahu nih kita ngapain bangun. Aku kadang standby jam 1 pagi, selesai jam 12 malam, maksudnya segitu gitu. Kita mau makan aja, nyari-nyari waktu, nyolong-nyolong waktu, ganti baju gitu-gitu. Jadi tidak seindah yang kalian lihat, tapi sebenarnya yang dilakukan itu worth it sih. Maksudnya buat aku kerja WO itu pekerjaan yang membahagiakan aku pribadi gitu, karena kayak udah selesai acara, kita pamitan, mereka thank you banget ya, thank you. Bahkan udah selesai acara, berapa hari kemudian mereka Masih ngechat, keep contact. thank you ya, gini. Kadang kita suka ditanyain alamat, dikirimin kue, dikirimin apa gitu. Itu membahagiakan sih. Jadi, dan buat aku, apapun segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati, pasti akan sampai ke hati gitu, pasti kerasa. Kalau aku pribadi, ada orang misalkan berbuat A sama aku tuh somehow bisa ngerasa oh ini orang tulus, ini orang fake nih, ini orang kayak menjilat atau apa gitu. Buat aku sih aku kerasa gitu. Jadi walaupun kita kerja profesional, kita dibayar, tapi mereka akan tetap bisa rasa kok kalau kita nih emang bener-bener baik, kita bener-bener tulus, kita bener-bener care gitu sama mereka, bukan cuman sekedar karena kita dibayar. Betul. Kalau dari Bu Dewi? Ya, ini untuk para calon pengantin khususnya. Kadang-kadang kan kalau pengantin itu suka membandingkan. Jadi kayak mereka tuh melihat temennya menikah, ya kan? Maunya temennya begini gitu kan. Biasanya aku suka ngomong sama klien. Ketika kamu sudah membahas konsep pernikahan, menikah gitu. Kalian tuh harus memikirkan apa yang lebih penting yang harus kalian urus gitu. Kalian mau mementingin apa nih gitu kan. Selain misalnya pemberkatan. Kalau pemberkatan kan itu udah istilahnya standar lah. Maksudnya gereja nggak nuntut apa-apa. Maksudnya dekor gereja juga kalau kamu emang ada duit mau mewah silakan gitu kan. Ini ke stepnya nih, ke vendor-vendornya gitu. Dan diperhitungkan budgetnya gitu. Jangan lihat kanan kiri gitu. Kamu lihat ke depan aja, jangan lihat ke kanan kiri. Karena kalau kamu seperti itu nggak akan sesuai dengan keinginan kamu. Kamu boleh lihat contoh, tapi jangan, kok mau itu tapi nggak ada budget, gitu kan? Itu yang akan stres, gitu. Jadi jalanin aja, kamu pilih sesuai budgetnya apa, karena ada WO akan bantu, gitu. Makanya aku suka nanya, kamu mau mentingin mana, dekorasi, makanan, entertainment, foto video, gitu. Makanan Ci, ya udah berarti duit kamu habiskan di makanan. Pilih yang enak-enak buat kamu. Dekorasi, misalnya aku budgetnya segini Ci, udah pilih yang bagus. Istilahnya aku akan bantu, ini bagus, ini cocok, ini cukup gitu. Tapi jangan lihat yang ke atas gitu.
Jadi fokus apa yang kamu mau wedding gitu. Karena kalau kamu kayak begitu nggak akan ada puasnya. Ada lagi dan ada lagi. Karena ngiri lihat si temennya pakai itu, temennya ngiri lagi sama si temennya pakai artis, nggak perlu gitu. Kalau hati kalian memang weddingnya sepakat untuk bahagia buat kalian berdua, pasti jalannya enak kok gitu. Akhirnya banyak sih klien kita juga, ya deh Ci ya gitu, nggak usah lihat-lihat yang kanan kiri. Iya betul, budget kamu ya udah segini. Temanku kemarin pakai make upnya 20 juta loh Ci gitu kan, nggak apa-apa. Itu kan 20 juta karena dia ada nama. Masih ada kok yang murah-murah tapi hasilnya bagus. sama kayak yang harga 20 juta gitu. Oh iya benar gitu, nggak usah lihat mandang orang gitu kan. Jadi ya kita seperti itu. Dan kalau untuk yang calon kru yang memang bekerja untuk di dunia WO, ya mantapkanlah hati karena memang tekanan pressure-nya itu banyak gitu. Kalau di tim dan di kliennya. Jadi intinya kuatkan hati aja sih, kalau ketika kalian udah siap untuk melayani apapun yang terjadi, ya kalian bisa lewati gitu. Dari saya, pelayanan dari hati. Pelayanan dengan menjadi kominat seseorang yang membawa damai buat semuanya. Pelayanan yang membawa kebahagiaan adalah pelayanan yang sebenarnya membawa keberhasilan. Sesuatu yang dari hati akan menyentuh ke hati. Itu statement yang saya sangat tersentuh dari Ibu Anis. Betul, kalau kita melakukan dari hati sehari-hari, maka orang-orang pun akan merasakan kalau itu ada sesuatu yang berbeda. Saat kita memberikan hanya sekedarnya sesuai tanggung jawab yang mungkin dikasih lah, tidak memberikan lebih. Mungkin itu hanya akan jadi sekedarnya dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita memberikan sesuatu lebih dari yang dituntut dan yang diminta, maka itu akan menghasilkan yang lebih dari yang kita harapkan. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.